Halo Sobat Trader, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Joy Trader. Hari ini perdagangan 3 Februari 2025, IHSG kembali tertekan dikarenakan oleh Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang menyatakan akan trade war atau perang dagang. Imbasnya ke IHSG kita yang pada perdagangan hari ini terkoreksi 1,11%. Bahkan di jam setengah sebelasan sampai jam sebelasan sempat terkoreksi 2%-an. Menjelang akhir sesi ada penguatan-penguatan sampai akhirnya closing hanya terkoreksi 1,11%. Value transaksi pada perdagangan hari ini 10,5 triliun dengan foreign buy 3,5 triliun dan foreign sell 3,8 triliun. Masih net foreign sell, namun tipis hanya 0,3 triliun. Mari kita baca berita dari CNBC Indonesia. Trump Effect bikin IHSG ambrol 1% lebih. IHSG merana hingga ambruk lebih dari 1% di tengah kabar kurang menggembirakan dari Amerika Serikat, di mana Presiden Amerika Serikat Donald Trump akhirnya menerapkan kenaikan tarif impor yang telah lama direncanakannya atas barang-barang dari Kanada, Meksiko, dan Cina. Tarif tersebut diharapkan mulai berlaku pada Selasa besok. Pada Sabtu lalu, Trump menandatangani perintah yang mengenakan tarif sebesar 25% atas impor dari Meksiko dan Kanada, serta bea masuk sebesar 10% atas produk dari Cina. Menanggapi hal ini, pemerintah Cina mengecam pengenaan tarif bea masuk tambahan sebesar 10% atas barang ekspornya. Kendati dikenakan tarif yang lebih tinggi, Cina tetap membuka pintu untuk perundingan dengan Amerika Serikat. Selain Cina, Kanada dan Meksiko juga menanggapi aksi Trump yang telah menandatangani pengenaan tarif impor dari ketiga negara tersebut. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau mengatakan negaranya akan membalas tarif baru Trump dengan mengenakan tarif sebesar 25% pada barang-barang Amerika Serikat, mulai dari minuman hingga peralatan. Adapun Presiden Meksiko Claudia Sheinbaum telah memerintahkan tarif pembalasan. Dalam posting yang panjang di X, Sheinbaum mengatakan pemerintahnya menginginkan dialog daripada konfrontasi dengan tetangganya ini, tapi Meksiko terpaksa menanggapi dengan cara yang sama. Penerapan tarif ini membuat potensi perang dagang kembali mencuat, bahkan potensinya lebih besar ketimbang era pemerintahan Trump pertama pada 2017 sampai 2021. Jika potensi perang dagang semakin besar, maka gejolak pasar keuangan global akan kembali terjadi, dan hal ini tentunya akan mempengaruhi pergerakan pasar keuangan RI termasuk IHSG. Di sisi lain, Indonesia mengalami deflasi. Kondisi ini akan membuat IHSG kita kemungkinan kalaupun mengalami kenaikan, maka kenaikannya tidak akan begitu signifikan dalam beberapa waktu ke depan. Jika kita lihat Trump Effect yang terjadi di tahun 2017-2018-an, kita lihat dengan chart monthly. Ketika Trump Effect terjadi, IHSG kita tidak mengalami kenaikan, ya, hanya naik sedikit, koreksi, kemudian naik sedikit. Ini di sini sideways bahkan. Ini cukup sideways di sini. Menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat, koreksi, menguat sedikit, koreksi lagi. Ini koreksi karena COVID. Ada potensi IHSG kita terjadi seperti ini. Seperti di mana ketika Trump menjabat. Ini koreksinya cukup dalam karena COVID, bukan karena Trump. Nah, kondisi saat ini sudah sejak Donald Trump terpilih, IHSG kita juga belum kemana-mana, belum naik tinggi, namun juga harapannya tidak terkoreksi cukup dalam. Pada perdagangan hari ini,
melemah 1,11% dan terkoreksi sampai low-nya di 6933. Ini garisnya 6932, tipis, hampir kena garis support. Ini support dari sini kita buat, ini low 20 Desember ini 6931. 6931 di sini 6933. Garisnya di 6932. Kondisi saat ini tentu akan banyak emiten-emiten blue chip yang pergerakannya tidak akan benar-benar begitu volatil, hanya menguat sedikit kemudian koreksi, menguat sedikit kemudian koreksi. Tidak akan benar-benar ada yang akan rally, kecuali memang ada sentimen-sentimen dari dalam negeri yang akan memberikan dampak positif terhadap IHSG kita. Karena dari sentimen luar negeri tampaknya kurang mendukung untuk penguatan IHSG kita, termasuk ketika perang dagang, maka dimungkinkan dolar akan kembali menguat dan rupiah semakin melemah. Mari kita lihat net foreign buy pada perdagangan hari ini. 3 Februari 25 ada BBRI. Asing masuk 239 miliar. Menguat tipis 0,71%. BBNI 86 miliar, menguat. Ini emiten-emiten yang mendorong pergerakan IHSG pada perdagangan hari ini. PANI juga asing masuk 55 miliar, melemah 13,39%, hampir ARB, namun akhirnya hanya tinggal melemah 13%-an. GOTO 41 miliar asing masuk, DSSA 29 miliar, Brand 25 miliar, BRMS 22 miliar, AMMN 20 miliar, BRIS 16 miliar, BP 14 miliar, ECS 11 miliar, Cuan 9 miliar, Pegas 8 miliar, DAAS kembali diakumulasi asing 6,5 miliar, ADMR, ICBP, MAPA, SMGR, dan seterusnya. Kemudian net foreign sale pada perdagangan hari ini ada BMRI gantian. Big Bang-nya gantian net foreign sale-nya. Kemarin BBCA, hari ini BMRI. BMRI 400 miliar asing jualan, BBCA 49 miliar, TPA 42 miliar, TLK 40 miliar, WIFI 40 miliar, Raja 29 miliar, BBTN 29 miliar, 20 miliar, KLPF 17 miliar, PTRO 16 miliar, Film 14 miliar, ISAT 12 miliar, P1 12 miliar, dan seterusnya. Inilah emiten-emiten yang mencatatkan net foreign buy dan net foreign sell pada perdagangan hari ini. Mari kita bahas emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini. Melihat dari top gainer, dari bawah ada DGWG. Kita coba lihat DGWG. Delta Giri Wacana kembali menguat pada perdagangan hari ini. Di awal sesi sempat terkoreksi sampai ke 328 ya. Ini support yang kita gambar di video sebelumnya. Dan pas di 328, kita buat support di sini dengan time frame 1 jam. Ya. Dengan time frame 1 jam, kita buat support di sini bahwa 328 akan menahan koreksi dari DGWG. Dan benar, DGWG terkoreksi sampai ke 328, kemudian menguat sampai akhir sesi menguat 4,07%. Dengan kondisi saat ini, DGWG akan masih terus uptrend untuk jangka menengah, apalagi tercatat asing 2 hari terakhir melakukan pembelian di DGWG. Pada perdagangan 3 Februari asing masuk 272 juta. Cara bandrologi netral saja, YP, GR, XL keluar, yang masuk CP, PD, AK, AZ. Karena kondisi saat ini, maka DGWG menarik untuk sobat trader bisa spekulasi buy lagi jika ada koreksi. Kalau sobat trader memantau ulasan kita di video sebelumnya dan spekulasi buy di 330, ini sudah floating profit lumayan, namun kalau ada koreksi lagi, belum tentu nanti koreksi lagi kemudian menguat. Yang bisa diperhatikan sejauh ini adalah MA20-nya. Ini tertahan MA20
kemudian menguat. Maka jika ada koreksi ke EMA 20-nya lagi di sekitar 340 dan ada penguatan, berarti kemungkinan akan ada penguatan lanjutan. Masih menarik untuk di GWG, potensi menuju ke high-nya di 370. Ini 358 closing, tinggal dikit lagi. Jika di awal sesi koreksi, kemungkinan itu diskon dan bisa buy on weakness di DGWG. Selanjutnya, emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini. Kita lihat data. Data sesuai dengan pembahasan kita di video sebelumnya bahwa ini menarik untuk perdagangan Senin dan benar cukup volatil pada perdagangan Senin. Pada perdagangan hari ini 3 Februari 2025 sempat menguat di awal sesi, koreksi, menguat lagi, koreksi lagi. Kita lihat dengan time frame 5 menit. Secara fundamentologi ternyata ada normal distribusi XL SHEP keluar yang masuk KI GR CC. Pada perdagangan Jumat 31 Januari XL yang masuk, namun pada perdagangan hari ini justru XL-nya yang keluar. Ini ya dibuka di sini, langsung sempat menguat, hit TP2, koreksi, kemudian menguat lagi, koreksi lagi, konsolidasi, sideways, tiba-tiba menguat cepat, lalu ada bantingan cepat. Bantingan keras di jam 14.20. Kita lihat dengan time frame 1 menit. Ya. Ini kalau didalami, maka nanti bisa kita lihat di broker flow-nya atau di running trade-nya, yang ngangkat ini siapa, yang banting siapa. Jika yang ngangkat ini ketika dibanting masih nampung, maka ada potensi masih akan ada penguatan lanjutan. Namun jika yang ngangkat ini justru juga yang banting dan tidak nampung sama sekali yang ngangkat ini, berarti ini bisa jadi markup. Bisa jadi markup dari data. Kondisi saat ini koreksi sejak data berada di all time high-nya di harga 2000 tampak sudah mulai tertahan ya. Ini HRB kebuka kemudian menguat ke all time high-nya. Kemudian ini sampai ARB di sini open gap down. Kemudian di sini cukup volatil dan pada akhirnya menguat 5,15%. Selamat bagi sebagian spekulasi buy di data hit TP2. Ini kita masukkan trading plan pada perdagangan hari ini. Ya, ini kita buatkan trading plan untuk perdagangan 3 Februari 2025. TP2 di 1020. Pas closing di 1020. Bahkan kalau bisa TP di atas semakin baik. Untuk perdagangan esok 4 Februari sepertinya masih menarik untuk data dengan supportnya di 930 nanti naik. Mungkin akan masuk trading plan lagi. Nanti coba kita bahas di analisa saham top gainers. Kita lihat broker flow-nya lebih mendalam. Kemudian emiten lain cukup aktif pada perdagangan hari ini TPIA. TPIA hari ini kembali menguat. Ini gambaran kita ya, memang tampak terkoreksi dan benar terkoreksi. Pada perdagangan hari ini menguat 5,63%. Secara fundamentologinya ada akumulasi besar. Berhasil breakout 7200 true breakout. Ini bentar lagi EMA 20 akan mengarah ke atas dan potensi akan segera golden cross dengan MA 50-nya. Volume 2 hari terakhir cukup besar dan volume perdagangan 3 Februari ini menarik karena bayarnya cukup kuat. Yang keluar AKBKCC, yang masuk LGYUGR. Yang menjadi kurang menarik adalah asing terus distribusi di TPIA. Pada perdagangan 3 Februari, asing net sell 42 miliar. Cukup besar untuk emiten sekelas TPIA. Sehingga bagi sobat trader yang belum punya TPIA, atur saja area antrinya.
di dekat-dekat 7.000, 7.200 ini menjadi area buy untuk TPIA. Potensi akan menuju ke MA 200-nya. Beberapa waktu sebelumnya ini menuju ke MA 200 berhasil breakout, kemudian koreksi. Apalagi kondisi saat ini juga sudah hampir overbought, meskipun potensi melanjut penguatan ke 8.000 juga besar. Namun kalau dapat harga lebih murah, kenapa harus beli di harga mahal? Selamat bagi sobat trader spekulasi buy di harga bawah di 6.800-an, 6.700. Kalau belum TP, silahkan diatur area take profitnya. Kalau belum masuk, atur lagi area entry-nya. Kemudian FAST ini juga masuk trading plan kita pada perdagangan 31 Januari. Ya, kita masukkan trading plan pada 31 Januari. Hit TP2, closing di 78. Pada perdagangan hari ini kembali menguat. Secara bandarmologi semula akumulasi yang keluar YPAZGR yang masuk PD BQ KK. Kita lihat data kita FAST. Ini FAST. Kita buatkan trading plan untuk tanggal 31, last price-nya di 75, TP2 di 79. Pada perdagangan hari ini menguat sampai ke 83. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy FAST. Ini masih cukup bagus akumulasinya, namun belum benar-benar tahu apakah masih akan lanjut menguat atau tidak. Kita lihat gross. Jika kita lihat gross, tampaknya sudah ada yang take profit, ada yang masuk, ada yang take profit. Belum benar-benar menunjukkan akan masih menguat. Namun jika ada koreksi kembali, ini menarik karena sudah berhasil breakout sideways-nya. Meskipun pergerakan dari emitter ini juga cenderung sideways ya. Ini kemarin kita coba spekulasi buy karena ada akumulasi dan volume yang lebih besar. Ini di tanggal 13 Januari ini volumenya lebih besar daripada sebelumnya. Sehingga kita buatkan trading plan untuk 31 Januari dan hari ini makin menguat. Lalu MPPA. Matahari Putra Prima pada perdagangan hari ini menguat 6,45% disertai dengan akumulasi yang cukup bagus oleh CP BQ PD yang keluar LS YP CC BK. Kita lihat gross cukup bagus karena CP masuk 116.000 lot, baru jualan 25.000 lot. Average price-nya di 63, berarti tadi bolak-balik di sekitar 63, 62. CP ini akumulasi, bagus akumulasi dari CP. Saat ini masih ada potensi untuk MPPA menuju ke MA 50 di 68. Selamat bagi trader yang spekulasi buy di MPPA, ini juga masuk trading plan kita untuk perdagangan hari ini dan langsung hit TP2. Kita cek MPPA. Nih, 3 Februari 2025, last price 62, TP2 65, closingnya di 66, hit TP2. Menguat 6,45%. Apalagi tadi sempat koreksi ke 60. Kalau sobat trader memantau bisa dapat di harga 61. 61, 62 lumayan. Langsung TP sehari bisa dapat 5%. Selanjutnya emiten lain kita lihat Indo. Royal Indo Investa Jaya pada perdagangan hari ini menguat 8,15%. Secara bandarmologi ada akumulasi kecil oleh GRIFKK yang keluar AZXCYPXL. Ini kita buat trading plan sebelumnya di sini sudah hit TP2 kemudian koreksi, belum kita buatkan trading plan karena masih di atas trading plan sebelumnya dan hari ini menguat lagi. Kita lihat gross untuk Indo. GR tampaknya serius, ini masuk 39.000 lot, baru jualan 16.000 lot, masih punya barang cukup banyak, di average price-nya 147. Sehingga pada perdagangan esok masih akan volatil kembali untuk Indo ya. Ini kita lihat dengan time frame lebih kecil.
menguat, koreksi, menguat, koreksi. High-nya ada di 159, kemudian koreksi. Koreksi sudah cukup dalam. Bisa dipantau untuk pergerakan esok jika koreksi ke 140-an dan bertahan di atas itu, maka ada potensi untuk Indo kembali menguat. Kita lihat trading plan kita sebelumnya untuk Indo. Trading plan-nya kita buatkan untuk tanggal 24 Januari, last price di 139. 24 Januari. 24 Januari di sini, last price di 139 ya. Kita buatkan trading plan untuk di sini. Kemudian sempat hit TP2, lalu koreksi, namun belum jebol support ya, belum jebol support karena supportnya kita buat di 128. Koreksi perdagangan 31 Januari sampai ke 130, bertahan di atas support, kemudian hari ini menguat. Lalu kita lihat MLPL. MLPL juga masuk trading plan pada perdagangan 3 Februari 2025. Pada perdagangan 3 Februari ini menguat 8,85%. Sempat terkoreksi sampai ke 109, 108 low-nya, dan tadi kalau ada yang antri di 108 dari awal sesi kemungkinan dapat barang. MLPL juga masuk trading plan pada perdagangan hari ini dan langsung hit TP2 bahkan lebih karena sempat terkoreksi dulu, jadi bisa dapat di harga murahnya. MLPL. MLPL ini last price di 113, TP2 di 119, resistance 120 pun ditembus. Kalau beli di last price maka sampai TP2, kalau beli di bawah last price bisa profit lebih banyak. Tadi kita ingatkan MLPL di jam awal-awal sesi saat MLPL ada di harga berapa tadi? Nih. Ini kita ingatkan di jam setengah 11. Di jam setengah 11 saat MLPL masih di range harga 108, 110, 109. Ya, setengah 11, 10, 30. Ya, di sini. Ini. Masih di sini. Jadi kalau sobat trader antri di 109 dapat barang, 108. Kalau antri dari awal sesi dapat barang, 109, 110. Kurang lebih average-nya di situ sehingga sudah dapat 10% lebih. Ya, sudah dapat 10% lebih karena closing di 123, gap up. Gap up di akhir sesi. Sehingga pada perdagangan esok jika ada koreksi-koreksi menarik untuk yang belum masuk, ini MA20-nya di 117. 117 terdekat ya, support terdekat di 117. Jika ada koreksi ke 117, bagi yang sudah take profit, menarik untuk spekulasi buy kembali. Potensial membentuk head and shoulder, head, shoulder berikutnya. Dengan syarat harus berhasil breakout 130. 130 akan menjadi resisten dari MLPL. Nih, selamat bagi sobat trader yang sudah spekulasi buy di MLPL. Yang lain LPPS, LPKR, grup LIPO yang lain juga mengalami penguatan. Kita tadi mengacu pada MLPT yang menguat cukup tinggi. Kemudian kita lihat BES sekilas. BES cukup volatil tampaknya karena memang kurang liquid. Pada perdagangan hari ini menguat 22,06%. Selamat bagi sobat trader spekulasi buy BES. Ini kita buatkan trading plan. BES sudah beberapa waktu sebelumnya di tanggal 23 Januari dengan support di 382, cut loss-nya di 374. Ya. Cut loss-nya di 374, ini cut loss-nya kan harus nunggu closing. Ini closing-nya tidak sampai di bawah. Low-nya 370, bertahan di 370, menguat 2 hari terakhir.
Potensi masih akan ada penguatan lanjutan, namun kalau ingin spekulasi buy di emiten ini maka tawar-tawar saja. Ini masih strong uptrend sebab tertahan di EMA 20 beberapa kali dan masih terus menunjukkan penguatannya. Dengan time frame ya ini yang terjadi di base sudah sampai ke 500-an, tiba-tiba dibanting. Namun kemudian ada penguatan lagi dengan volume yang cukup besar. Masih bagus berarti. Ini volumenya justru lebih besar daripada buangannya. Masih ada potensi untuk base mampu terus menguat. Strong uptrend, namun bantingannya cukup keras. Kalau yakin emiten ini masih akan terus uptrend, silahkan untuk kembali spekulasi buy di base. Kemudian kita lihat dari top losernya ada MTEK, Inco, Raja, DSNG. Kita lihat DSNG, Dharma Satya Nusantara pada perdagangan hari ini melanjutkan koreksi, terkoreksi cukup dalam, sempat ke 890, namun closingnya di 920. Secara bentarmologi ada normal distribusi, small distribusi oleh BKAKCC yang nampung KI IHAZ. Saat ini DSNG masih belum mampu menembus MA50, sempat breakout MA20 menguat-nguat. Ada potensi memang tertahan di MA20, namun ternyata tidak, justru kembali turun. Semoga tetap bertahan di atas 900 dan bisa kembali menguat. Kondisi masih uptrend karena masih berada di atas MA200-nya. Kemudian kita lihat Raja Rukun Raharja. Rukun Raja pada perdagangan hari ini netral, asing distribusi beberapa hari terakhir pada perdagangan hari ini 29 miliar, terkoreksi sampai ke 3.700, langsung menguat sampai ke 3.920. Kalau ada yang spekulasi buy di 3.700 sudah floating profit, namun dipantau jika masih belum mampu menembus 4.100 akan ada potensi kembali terkoreksi lagi ke 3.600, 3.500 di MA20-nya. Jika koreksi ke MA20 ini menarik untuk spekulasi buy karena MA20-nya saat ini akan menjadi support kuat dari Raja yang sedang strong uptrend. Begitu pula dengan PTRO. Petrosi. Pada perdagangan hari ini sempat terkoreksi sampai ke 3.600, kemudian menguat sampai ke 3.770. Secara bentarmologi normal distribusi AK YU YB yang keluar yang masuk HP LG AZ SG. Asing tampak terus distribusi di PTRO ya. Pada perdagangan hari ini asing jualan 16 miliar. Ini juga menarik untuk swing jika sampai ke MA20-nya. Jika terkoreksi kembali ke 3.600 bisa cicil kalau memang yakin masih akan menguat, bisa cicil. Namun untuk lebih pastinya dengan time frame yang lebih kecil, ketika tampak rebound, saat itulah bisa sebagai untuk spekulasi buy di PTRO. Itulah beberapa emiten-emiten yang cukup aktif pada perdagangan hari ini 3 Februari 2025. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum.